Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Saifullah, hari ini baru saja selesai penutupan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama dan telah ada keputusan-keputusan penting dari PBNU. Bersama saya ada Wakil Ketua Umum PBNU dan juga Ketua Steering Komite Konbes dengan Kiai Haji Amin Said Usti. Assalamualaikum Mas Amin, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mas, tadi ada keputusan-keputusan penting dari Konbes ini, bisa dijelaskan keputusan-keputusan apa saja dan apa dampaknya bagi transformasi organisasi ke depan? Sebagaimana kewenangan Konbes yang diatur di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, bahwa konferensi besar itu adalah merupakan forum permusyawaratan tertinggi kedua di bawah muktamar, yang salah satu kewenangannya adalah memutuskan berbagai peraturan perkumpulan. Nah, pada konferensi besar Nahdlatul Ulama tahun 2024 kali ini ada 2 peraturan perkumpulan baru yang tadi disahkan dan ada beberapa revisi terhadap peraturan perkumpulan lama untuk perbaikan dan penyempurnaan. 2 peraturan perkumpulan baru yang tadi disahkan adalah yang pertama, peraturan perkumpulan tentang pembahasan dan penetapan hukum terhadap masalah-masalah keagamaan dan kemasyarakatan, atau yang di dalam istilah sehari-hari lebih lazim kita kenal dengan Bahsul Masail. Perkum tentang Bahsul Masail, begitu saja kita gampang menyebutnya. Ini adalah satu perkum baru yang mengatur tentang bagaimana Bahsul Masail itu diselenggarakan dan standar-standar yang harus diterapkan, serta kewenangan-kewenangan kepengurusan mana saja yang bisa menyelenggarakan Bahsul Masail dan ruang lingkup hukum seluas apa yang bisa dibahas di Bahsul Masail di masing-masing tingkatan. Misalnya Bahsul Masail di tingkat cabang itu tidak boleh membahas isu-isu nasional. Nah, karena nanti akan semrawut kalau setiap cabang membahas isu-isu nasional di tingkat masing-masing. Belum lagi kalau misalnya keputusan di cabang yang satu dengan yang lain itu tidak sinkron, ya. Itu perkum yang pertama. Kemudian perkum yang kedua yang juga diputuskan di dalam Konbes hari ini adalah perkum tentang fasilitas kesehatan Nahdlatul Ulama, atau perkum yang mengatur tentang rumah sakit dan klinik-klinik Nahdlatul Ulama. Ini juga merupakan salah satu perkum yang sangat penting karena pertumbuhan rumah sakit, klinik-klinik dan fasilitas kesehatan lainnya di lingkungan Nahdlatul Ulama itu semakin tumbuh subur, berkembang dengan sangat cepat, dan itu perlu pengaturan-pengaturan yang ketat dan rigid agar fasilitas kesehatan itu bisa terjamin kualitasnya, itu yang pertama. Dan yang kedua juga bisa terjangkau biayanya oleh warga Nahdien. Nah, perkum ini mengatur mengenai hal itu berupa prinsip-prinsip umum yang nanti secara detail akan diatur lebih lanjut dalam bentuk peraturan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kemudian selain 2 perkum baru yang diputuskan tadi, ada beberapa perkum lama yang dilakukan revisi atau perbaikan-perbaikan. Antara lain perkum mengenai kaderisasi misalnya. Di dalam revisi ini ada mandat kepada pengurus besar untuk membentuk badan pengkaderan atau badan kaderisasi. Sehingga nanti seluruh hal yang terkait dengan penyelenggaraan kaderisasi itu akan dikelola oleh satu badan khusus, mulai dari konseptualisasinya, kemudian materinya, instrukturnya, penjadwalannya, birokrasinya, sampai kepada pengadministrasian dan sertifikasinya, itu akan dilakukan oleh satu badan khusus yang akan dibentuk sebagai tindak lanjut dari mandat yang diberikan oleh Konbes melalui perkum kali ini. Di samping itu juga ada beberapa perkum lama yang sifatnya teknis administratif keorganisasian yang juga dilakukan revisi dan perbaikan di dalam Konbes kita kali ini. Alhamdulillah saat ini Nahdlatul Ulama telah memiliki 24 peraturan perkumpulan, yakni 19 yang dihasilkan oleh Konbes tahun 2022, kemudian 3 perkum dihasilkan oleh Konbes tahun 2023, dan baru saja kita mengesahkan dua perkum lagi, sehingga secara keseluruhan
PBNU atau Nahdlatul Ulama telah memiliki sebanyak 24 peraturan perkumpulan. Ini akan menjadi pedoman tata kelola jamiah yang menjadi persyaratan untuk dilakukannya transformasi organisasi seperti yang seringkali disampaikan oleh Ketua Umum PBNU. Mas, tadi ada juga keputusan pembentukan majelis taksis, itu apa maksudnya itu, Mas? Oh iya. Di dalam Kombes tahun 2023 September tahun lalu itu ada perkum yang baru diputuskan di situ, yaitu tentang majelis tahkim. Majelis tahkim ini adalah sebuah institusi yang bersifat tetap dan diberikan kewenangan oleh perkum untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan internal di lingkungan Nahdlatul Ulama. Tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam dinamika organisasi dan Jamiah Nahdlatul Ulama itu kadang-kadang ada perselisihan. Ada dinamika yang kemudian eskalasinya bisa menjadi perselisihan atau bahkan konflik yang tentu saja kita harus memiliki mekanisme bagaimana cara menyelesaikannya agar jangan sampai berlarut-larut dan jangan kemudian dibawa-bawa ke ranah pengadilan umum atau pengadilan administrasi. Oleh karena itu kita membutuhkan satu institusi internal yang dapat memutus persoalan-persoalan perselisihan seperti itu, dan Perkum tahun 2023 Kombes tahun 2003 telah menghasilkan sebuah perkum tentang majelis tahkim. Alhamdulillah PBNU telah menindaklanjuti perkum itu dan telah membentuk majelis tahkim dengan susunan yang tadi SK-nya telah dibacakan di dalam forum Kombes ini, di mana Rois Am bertindak selaku ketua sekaligus anggota, dibantu oleh beberapa wakil ketua, anggota dan sekretaris. Majelis ini nantinya akan melaksanakan amanat dari peraturan perkumpulan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan internal. Tapi majelis ini bersifat pasif, artinya dia akan melakukan proses persidangan manakala ada pemohonan dari pihak-pihak yang berselisih. Jadi sifatnya adalah berdasarkan permohonan. Baik, Mas Amin, terima kasih. Pemirsa TVNU di mana berada, sekian laporan dari Hotel Melia, Yogyakarta, TVNU melaporkan.